Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang semua serba canggih. Tinggal pencet HP, apa yang kita butuhkan sudah datang. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita butuh apa-apa, ya kita harus datang ke tempat penjualnya untuk membeli. Oh ya, sebelum dilanjut, perkenalkan, namaku Ria. Lengkapnya Ria Ernawati Dewi. Aku baru 2 bulan menikah. Suamiku bernama Mas Joko. Dia dulu teman waktu kita sama-sama menuntut ilmu di bangku SMA. Mas Joko orangnya ganteng, baik, dan tidak banyak bicara alias pendiam. Dia begitu cinta dan sayang sama aku. Sedangkan aku, kalau Mas Joko bilang aku orangnya cantik karena memang tubuhku sangat terawat. Aku orangnya cukup tinggi, 180 cm, dengan berat badan yang ideal dengan tinggiku. Dulu banyak cowok yang mendekatiku ingin jadi pacarku. Nggak tahu kenapa, pilihanku jatuh ke Mas Joko. Atau mungkin karena Mas Joko pinter ngerayu lewat SMS hingga hatiku luluh dibuatnya. Aku bahagia bisa menikah dengan Mas Joko, orang yang selama ini aku sayangi dan aku cintai. Tapi aku agak kecewa karena Mas Joko cuma diberi izin dari kantor tempatnya bekerja selama 5 hari untuk acara pernikahan kita. Mas Joko bekerja di perusahaan batubara di Kalimantan. Sudah 5 tahun ini dia bekerja di perusahaan itu, hingga dia sudah bisa beli rumah yang cukup lumayan. Hingga setelah menikah kita langsung menempati rumah tersebut, karena kalau masih ikut ortu rasanya tidak enak. Benar saja, setelah semua acara pernikahan selesai, aku dan Mas Joko langsung menempati rumah tersebut. Sangat disayangkan, Mas Joko cuma 2 hari menempati rumah itu sebelum dia harus berangkat kerja lagi. Selama 2 hari itu juga Mas Joko membuat kenangan terindah yang tidak mungkin aku lupakan. Berkali-kali Mas Joko melakukan permainan itu. Bahkan aku sampai kewalahan, tapi aku senang dan menikmatinya. Aku juga sempat berpikir, bagaimana besok kalau Mas Joko ndak ada? Apa kuat aku menahannya? Kalau tahu rasanya enak seperti ini. Hingga tibalah waktu Mas Joko untuk berangkat kerja ke Kalimantan. Dan aku harus ditinggal di rumah sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, dia berpamitan. Sebenarnya Mas Joko ingin mengajakku ikut ke sana, tapi aku tidak mau karena aku belum pernah merantau. Waktu terus bergulir, tak terasa sudah 3 bulan aku sendiri. Terkadang kalau malam aku suka teringat permainan dengan Mas Joko kala itu. Sudahlah, mau gimana lagi? Begitulah hidup jauh dari suami. Harus bisa menahan hasrat yang begitu menggebu-gebu. Tak lupa Mas Joko selalu transfer uang untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk apa yang aku inginkan
Dia suruh aku untuk membelinya. Sore itu aku lagi santai di teras depan rumah sambil buka-buka HP. Lihat tas itu begitu bagus. Aku putuskan untuk membeli tas itu secara online. Aku tidak perlu minta izin ke Mas Joko karena dia sudah bilang apa yang aku inginkan suruh beli. Hari berikutnya sekitar jam 10 pagi pintu rumahku diketok-ketok. Kebetulan aku pas lagi mandi. Buru-buru aku dibuatnya. Cuman dengan selembar handuk yang melilit di tubuhku, aku pun ke depan untuk membukakan pintu. Ternyata Mas Kurir yang mengantar tas yang aku beli kemarin. Nggak tahu kenapa, Mas itu menatapku dengan tajam. Seketika itu aku baru sadar kalau aku cuman pakai handuk. Maaf ya Mas, aku tadi habis mandi. Buru-buru, kataku agak gugup. Tidak apa-apa Mbak, emang Mbaknya sendirian di rumah, kata kurir itu. Kita pun malah keterusan ngobrol. Aku persilahkan Masnya masuk rumah. Tanpa kusadari aku malah cerita tentang aku yang kesepian. Dan dia malah berkata, kalau Mbak mau, aku bisa menggantikan suaminya Mbak. Ketimbang Mbaknya lama-lama menahan. Aku sedikit terkejut. Dan tak tahu kenapa Masnya malah mendekatiku. Dia pegang tanganku, membelai rambutku, dan terjadilah permainan itu. Sungguh luar biasa sekali. Selama 3 bulan lebih aku menahannya. Hari ini aku mendapatkan rudal yang aku inginkan. Dalam hati aku berkata, maafkan aku Mas Joko, aku telah mengkhianatimu. Aku tak kuat menahan hasrat ini.